Halo Sobat Sikna, Assalamualaikum Sobat Sikna. Kali ini Sikna edisi Ramadan akan membahas tentang rebahan. Rebahan seperti apa sih yang dimaksudkan? Daripada penasaran, yuk langsung kita ketemu Teh Rinzi. Ayo. Teh Rinzi nggak tahu lah ada kedatangan kita. Langsung kita kagetin saja yuk. Ya ampun, Kaget ya? kaget banget ya ampun nih. Gak ada apa tiba-tiba ya Allah. Maaf ya, kita bakalan mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Teh. Kita bakalan ngobrolin tentang rebahan. Wah, rebahan. Kan karena kan sekarang itu kan lagi zamannya ini ya pandemi COVID-19. Nah itu kan anak-anak remaja sekarang tuh seringnya rebahan gitu ya Teh. Kan nyantuy-nyantuy terus main HP gitu kan. Nah sedangkan seharusnya remaja tuh nggak seperti itu. Tete punya tips gak nih untuk gimana sih remaja untuk zaman sekarang tuh supaya termotivasi gitu, biar nggak sibuk rebahan terus gitu. Jadi waktu itu mereka supaya bermanfaat, termasuk aku juga, aku kan masih remaja juga nih. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menikmati iman, kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang sampai saat ini kita bisa merasakannya. Tak lupa juga kita sampaikan salawat kita kepada junjungan kita, tauladan kita, yaitu Rasulullah SAW, karena berkat risalahnya kita bisa merasakan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu adalah agama yang memang benar-benar mengatur urusan kita dari segala hal. Mulai tadi ya kita bahas tentang rebahan, mulai dari rebahan sampai kita bangun tidur. Itu luar biasa. Gak kerasa ya kita sudah 25 hari melaksanakan puasa. Wah, Masya Allah ya, berarti tinggal 5 hari lagi kita berpuasa. Tinggal sebentar lagi. Nah, kalau kita 5 hari ini mau dihabiskan dengan apa? Apakah sekedar rebahan atau sekedar ya untuk Kegiatan yang lebih bermanfaat lah ya, menghabiskan waktu untuk meraih pahala semaksimal mungkin di sisa 5 hari Ramadan ini gitu. Nah sebenarnya rebahan itu boleh gak sih Teh? Nah, itu pertanyaannya. Sebenarnya rebahan itu boleh nggak sih? Yuk kita simak. Selanjutnya. Jadi rebahan itu sebenarnya identik dengan remaja. Oh iya pasti. Dan namanya identik dengan remaja, masalahnya gini loh. Ketika misalnya tanyain nih, remaja tanyain hobinya apa? Jawabnya apa? Rebahan. Nah, masa rebahan jadikan hobi? Coba Iya, dipikir. betul. Ya, kan kalau dulu tuh ditanya hobinya apa? Jawabnya Baca buku. baca buku, nonton film, atau misalkan Berenang. berenang. Ya pokoknya kegiatan aktivitas yang memang itu positif. Yang memang itu melakukan aktivitas. Iya. Aktivitas berpikir atau aktivitas apa yang lainnya. Ini kalau misalnya rebahan, kalau kita mikir rebahan jadikan hobi, jadi sebenarnya itu ngerjain apa di Nggak situ? ngapa-ngapain, Nggak cuma ngapa-ngapain. merebahkan tubuh aja gitu. Kalau dalam pikiran aku ya, yang namanya rebahan tuh kalau kita tuh habis ngerjain sesuatu yang benar-benar ngabisin energi. Kayak Kita capek habis banget cuci gitu ya. piring, habis masak, itu langsung rebahan tuh kayaknya enak. Tetapi kalau namanya remaja, itu dikit-dikit rebahan. Jadi kayak rebahan tuh suatu hal yang wajib dikerjakan sama mereka. Dan masalahnya tuh ya, ketika habis rebahan, itu kadang menghabiskan waktu sampai berjam-jam. Iya. Sampai 5 jam paling lama ya. Jadi aktivitasnya sedikit tapi banyak rebahan gitu ya. Iya. Tuh. Kayak bisa contoh nih ya, udah bangun tidur pagi-pagi, harusnya kan langsung mandi. Iya. Tapi kalau milenial tuh nggak gitu. Bangun tidur tuh langsung ngapain? Rebahan. Ya, ngecek HP, cek status ya. Terus habis itu cek WA, cek Facebook, habis itu cek buka-buka IG, balas-balas komentar. Sampai berapa jam? 5 jam. Habis itu belum mandi kan? Beresin dulu tempat tidur, beresin akhlak. Jangan banyak sampai berapa lama itu kayak begitu terus. Itu namanya kaum rebahan seperti itu. Oh iya kayak gitu ya Teh ya. Jadi tuh sebenarnya rebahan itu banyak efek negatifnya deh daripada positifnya. Iya, memang banyak efek negatifnya. Nih kalau lihat data-data dari ini ya, di internet, aku scroll dari internet, itu sebenarnya efek buruk dari rebahan selain menghabiskan waktu, ternyata berefek buruk bagi tubuh. Wah, kenapa tuh Teh? Nih, menurut data penelitiannya NASA, tahu NASA?
Oh, Ya, tahu. kepanjangannya nanti ada Nanti lihat di bawah ini ya. rebahan terlalu lama itu bisa menyebabkan tubuh semakin lemah. Oh iya. Lalu dikarenakan kekuatan otot itu menurun 10 sampai 15% itu per minggu. Per minggu. Iya. Kalau kita bulan puasa ini isinya rebahan, berarti sudah 3 minggu nih ya kita ngabisin ya waktu. 3 Berarti minggu dikali. dikali sampai 50% otot kita tuh berkurang. Karena 3 minggu itu berarti 50% otot dari kinerja tubuh kita berkurang. Kebayang ya tubuh kurangnya otot. Selain itu, dari kinerja otot ya, imun tubuh juga berkurang. Wah, bahaya tuh kan bisa merusak kesehatan kita kan. Iya. Kayak gitu. Dan yang paling parahnya, kinerja otak juga berkurang. Waduh, berarti makin udah mah generasi mecin, udah otaknya jarang dipakai, makin nggak bisa berfungsi dong nanti. Iya, karena apa? Jadi pengingatnya, daya pengingatnya juga makin berkurang. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu habis ngapain? Apa ya? Gitu. Oke, Jadi aku udah mulai lupa ya. Tadi kunci di mana ya, kunci rumah? Jadi kan semakin apa ya? Semakin banyak rebahan, malah justru gaya ingatnya tuh semakin berkurang. konsentrasi juga bakal berkurang. Betul, karena apa? Kita kebanyakan menghabiskan waktu dengan rebahan. Sayang banget ya berarti kayak gitu bakalan ngerusak tubuh kita, ngerusak pikiran kita. Nah sedangkan kalau ya remaja itu identik mereka tuh cerdas-cerdas sebetulnya, karena kan memang otaknya itu masih berkembang gitu ya. Jadi masih bisa fresh lah untuk dipakai untuk berpikir gitu, kalau misalnya digunakan untuk waktunya sebaik-baik mungkin ya Teh ya. Jadi sebenarnya rebahan tuh boleh atau enggak sih? Nah, aku ketemu ayat ini Allah yang bilang ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan rebahan. Keadaan berbaring, maksudnya rebahan kan berbaring ya. Itu di Quran surat Al-Imran ayat 191. Nah sebenarnya rebahan tuh boleh aja, asalkan digunakan untuk mengingat Allah. Misalkan nih ya, ketika kita rebahan, kita gunakan untuk menyebarkan pamfletnya Signa. Ketika kita misalnya rebahan tuh sambil update atau misalnya edit videonya Signa. Nah itu boleh, karena apa? Rebahannya digunakan untuk hal yang bermanfaat. Misalnya posting status tentang kajian atau apa, itu boleh saja. Jadi rebahannya itu berkualitas. Misalnya rebahannya juga untuk misalnya ngisi kajian atau misalnya untuk belajar, kan bisa digunakan kan. Bisa baca-baca hal yang penting, misalnya baca-baca kayak keilmuan Islam. Nah itu rebahan yang berkualitas, karena rebahannya digunakan untuk mengingat Allah. Wah, Masya Allah, berarti boleh ya dalam Islam untuk rebahan juga. Sih Teh tipsnya supaya kita tuh nggak sibuk sama rebahan terus. Supaya kita tidak sibuk sama rebahan, yaitu yang pertama, kita banyakin teman-teman yang itu mereka tidak banyak melakukan aktivitas rebahan. Jadi aktivitas rebahan itu yang digunakan untuk istirahat. Kita banyakin teman-teman yang memang mereka melakukan aktivitas di luar, kayak misalnya ngadakan pengajian atau misalkan kegiatan-kegiatan lain yang positif untuk contohnya ya. Kita banyakin teman seperti itu. Jadi kita juga malu sendiri ketika kita banyak rebahan. Kalau kita teman-teman generasi rebahan ya kita jadi kebawa lah. Iya, Udah jelas banget itu. Yang kedua, kita ini punya kamar. Ketika kita buka kamar, yang kelihatan apa? Kasur. Itu bawaannya pengen apa? Pengen tidur, rebahan, guling-guling dan segala macam. Nah itu harus kita hentikan. Karena apa? Itu merupakan candu. Jadi kayak kasur itu mempunyai daya tarik, daya magnet, daya gravitasi yang paling kuat di dunia ini. Jadi kalau bisa itu bikin kasur itu jadi nggak nyaman. Kalau kasur kita empuk banget, itu diubah jadi keras kayak batu. Ya. Enggak gitu juga. Juga ya. Jadi kasurnya mungkin diganti dengan karpet atau mungkin diganti, jangan bikin nyaman lah. Misalnya di kasur dikasih banyak kan, dibikin berantakan atau gimana atau pokoknya dibikin supaya tidak jadi nyaman. Tapi kalau bagi orang-orang yang kecanduan rebahan ya, kalau misalnya nggak kecanduan rebahan sih nggak apa-apa, karena kudu hidupnya tuh kudu rapi. Tapi kalau udah kecanduan rebahan, itu jangan bikin kasur tuh nyaman lah. Bikin kasur lu bikinnya jadi malas rebahan juga, jadi ogah rebahan gitu. Yang ketiga itu kita banyakin aktivitas di luar. Contohnya Teh? Ya contohnya ya, kayak kalau sekarang nih orang kotanya nih ya, remaja tuh tanya hobinya apa? Ya hobinya rebahan. Itu rubah, diganti. Jangan jadikan rebahan itu sebagai job. Jangan jadikan rebahan itu sebagai hobi. Diganti dong.
Jangan kalau tanya sama orang hobinya apa, rebahan, jangan. Diganti hobinya emang bener hobi yang faedah. Ya seperti apa ya, banyak yang misalnya hobinya baca. Pokoknya jangan sampai kita tuh punya hobi rebahan. Nah, diganti rebahannya itu, diganti hobinya itu. Jangan jadi hobi rebahan, jadi hobi baca lah, hobi nonton. Nah, itu gak apa, yang penting ngalamin lah, jangan hobi rebahan. Kayaknya kesannya gimana gitu ya, karena kan rebahan itu identik dengan yang males. Nah, kalau udah hobi rebahan berarti hobinya males. Gimana mama kita tidak marah ya? Kamu tuh hobinya rebahan wae. Jadi Apalagi kan diganti. apa bedanya gitu ya sama syaiton gitu kan. Syaiton tuh males-malesan, apalagi untuk beribadah kan syaiton tuh paling males gitu, nggak mau banget gitu ya namanya Justru beribadah. setan itu paling rajin. Oh, Nah, rajin rajin apa? menggoda. Rajin menggoda kita supaya rebahan terus tuh. Oh iya. Emang kita mau digoda sama syaiton. Jadi kita temennya Syaiton. syaiton. Berarti kalau ada yang suka ngajakin rebahan itu syaiton. Alah, ya hati-hati ya, yang suka Hati-hati. ngajakin rebahan. Nah, yang keempat itu yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kita banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ya banyakin zikir, banyakin tilawah Quran, banyakin baca-baca sakofa Islam, banyakin baca sejarah Islam. Pokoknya kita banyakin maklumat tentang Islam. Dan juga kita juga banyakin aktivitas-aktivitas, misalnya aktivitas ngaji dan dakwah. Nih dakwah nih kadang suka disepelekan loh. Padahal sebenarnya kita tuh nggak kewajiban hanya ngaji doang, nggak hanya kewajiban untuk sholat juga, tapi kita kewajiban untuk dakwah. Nah, namanya pemuda masa kini itu nggak boleh hanya sekedar rebahan doang. Rebahan tuh nggak mungkin dakwah lah. Dan namanya dakwah itu kan harusnya memikirkan aktivitas, banyak melakukan aktivitas di luar atau banyak melakukan kerja otak. Nah, kalau udah rebahan menggunakan kerja otak itu udah pasti rebahannya berkualitas. Jadi gimana nih supaya rebahan itu jadi berubah jadi remaja bawa perubahan gitu. Nah, sedangkan kalau dalam Islam gitu manusia itu diwajibkan untuk berdakwah gitu. Nah, kan kata Allah berfirman sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum di kaum itu berubah pada apa yang ada di dirinya sendiri gitu. Nah, itu Quran surat Al ayat 11. Nah, jadi kita tuh nggak bakal bisa berubah gitu. Kita nggak bakal bisa bawa perubahan sebelum kita itu merubah apa yang ada di diri kita sendiri. Nah, setelah kita merubah apa yang ada di diri kita sendiri, baru kita mengajak pada orang gitu kan, mengajak pada teman-teman gitu ya, mengajak pada amar ma'ruf dan nahi munkar gitu. Yang itu salah satunya berdakwah juga ya Teh ya. Betul. Jadi memang kita harus dapat jadi remaja bawa perubahan. Jangan sekedar rebahan. Remaja jangan sekedar rebahan, tapi remaja bawa perubahan. Nah, jadi sebetulnya rebahan itu boleh ya Teh ya. Boleh Asal banget. rebahannya itu yang bisa berfaedah, apalagi rebahan itu kalau kita rubah gitu ya. Jadi remaja bawa perubahan. Nah, kalau kita bisa berkontribusi untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebaikan, Masya Allah banget itu ya Teh ya. Nah, kita akan menjadi golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ya, salah satunya itu ya seseorang yang remaja yang berdakwah gitu kan, yang bisa bawa kepada teman-teman yang lainnya, kepada orang lain gitu. Apalagi kalau berdakwahnya itu dalam hal untuk kejayaan Islam ya Teh ya, untuk menggaungkan apa itu Islam gitu, apa itu kemuliaan Islam dan lainnya sebagainya ya. Iya gitu. Nah, jadi kita harus banyak sebagai remaja itu ya kita harus banyak melakukan sebuah perubahan. Ya perubahan tadi itu jangan tahu banyak rebahan. Kita harus memaksimalkan potensi kita. Yang pertama yang namanya sunnah kita kerjakan, yang wajib yang harus segera dilaksanakan. Terus yang mubah ya, kalau yang mubah itu bermanfaat dan itu bisa menghasilkan pahala atau dia itu menghasilkan manfaat ya kerjakan saja nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak menghasilkan manfaat, kebanyakan unfaedah, itu tinggalkan saja. Apalagi yang makruh itu lepaskan saja. Apalagi yang haram harus segera ditinggalkan, karena remaja itu identik namanya kalau misalnya di rumah rebahan itu biasa kalau tidak visi misinya tidak jelas, itu remaja akan lebih cenderung kepada hal yang maksiat. Ya kan? Di rumah sendiri, wifi ada ya, AC ada, water heater ada gitu ya, kamar mandi di dalam. Udah zona nyaman banget gitu ya. Iya, kamar mandi di luar ya. Itu jadi nyaman banget pokoknya di kamar itu ya.
Nah, itu apa yang akan dia lakukan? Misalnya udah sendirian itu ya, pasti ya dia akan Godaan setan pasti ada aja ya. godaan setan. Dia tuh apa? Nonton video-video lucu. Saya kan gabut ya, jadi Iya. nonton video lucu. Tapi kan nggak semua yang video lucu itu ya berfaedah ya. Teh, ya. Betul. Jadi ya kita harus banyak-banyakin lah untuk aktivitas tadi. Tinggalkan aktivitas yang memang mubah atau aktivitas yang memang haram, itu udah jelas banget ditinggalkan. Oke. Nah, cukup sekian perbincangan kita kali ini. Semoga bulan depan kita bisa ketemu lagi dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dengan sahabat Cikna yang lainnya ya. Nah, semoga juga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa memotivasi teman-teman untuk tidak hanya sekedar bahan, tapi jadi remaja bawa perubahan. Remaja maksimal. Remaja rebahan, remaja bawa perubahan. Cukup sekian tips yang tadi Teteh berikan. Semoga bermanfaat buat remaja masa kini dan supaya ada perubahan buat generasi kita selanjutnya. Amin. Merubah habit kita juga ya. Dah, kita tutup saja dengan membaca istighfar, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.